Lin Yuan, kok kamu pulang? Anak-anak mana? Mereka udah tidur dari tadi. Lin Yuan! Tolong siapa aja. Lin Yuan, lepas! Lin Yuan! Mingzu? Ayah, kakak pingsan karena demam. Tolong dia sekarang. Mingzu! Ayah, aku takut banget. Shun, bawa dia ke rumah sakit. Lin Yuan, biar aku jelaskan. Nona Shen, paspor Anda akan siap dalam 7 hari. Kami akan SMS. Kalau kita udah selesai, ditunggu ya. 7 hari. Lalu aku akan bebas. Tas ini, aku cuma bilang aku suka. Pengen punya. Dan Lin Yuan cari ke seluruh dunia. Bayar jutaan lebih mahal. Buat dapetin. Oh iya, malam itu waktu kamu demam tinggi. Dia terbang ke luar negeri buat bawain ini. Shen Yunshu. Lin Yuan baik banget sama aku. Kamu gak cemburu kan? Gu Qingzheng, aku tahu siapa yang He Lin Yuan cinta. Itu kamu. Jadi kamu tahu posisimu? Di mata Lin Yuan. Kamu cuma alat keluarga He buat bikin anak. Tanpa jadi nyonya He, kamu bukan siapa-siapa. Terserah kamu. Gelar Nyonya He itu, aku nggak mau. Kalau kamu bisa bikin He Lin Yuan tanda tangan perjanjian ini dalam 7 hari, aku kasih posisi Nyonya He ke kamu. Keluarga He paling kaya di kota ini. Banyak wanita pengen posisimu. Kamu beneran mau lepas? Halo, Nyonya He, Tuan He juga tahu sama wanita lain. Kami tangkap dia. Kesini sekarang buat jemput dia. Kok lama banget? Cincang mau kena panas. He Lin Yuan, kamu dan Gu Qingzheng ketangkap bareng. Soal ini, kamu nggak mau jelasin diri kamu? Kamu nggak pikiran kotor soal aku dan Cincang. Kamu nggak ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Kak Yunshu, ini salahku semua. Aku pingsan gara-gara gula darah rendah. Lin Yuan bawa aku istirahat di hotel. Makanya kami ketahuan. Maaf banget ya. Diam kamu. Kami lagi ngobrol. Jangan ikut campur. Mama jahat banget sih. Jangan bentak Tante Qingzheng dong. Apa? Ayo kita bawa dia, Tante Cinceng, ke rumah sakit. Biarin aja Mama. Terus sendiri aja. Kamu... Lin Yuan, Kak Yunshu, apa dia bakal marah soal ini? Tante Qingzheng ya gak apa-apa kok dia. Papa itu segalanya buat Mama. Kalau Tante sama Papa jadian sekalipun, Mama tetap gak bakal ninggalin dia. Andai Tante Cinceng, Mama akan nunggu. Jadi kalau ketahuan, ada yang ribut. Ayo, Kalian cuma peduli sama Gu Qingzheng doang. Ya udah, ambil aja dia sana. Shen Yunshu, kamu nggak beneran? Apa syaratnya? Ingat,
Kamu cuma punya 7 hari. Kamu beneran mau lepas? Tenang aja. Nggak nyesel. Hey Lin Yuan. Setelah nikah, Lin Yuan kan nggak pernah izinin aku telepon dia. Dia kasih semua cintanya ke Gu Qingzheng. Sayang, Tante Cinceng. Aku kangen banget. Salahin mama. Mama nyuruh kita tersemper dulu, baru boleh keluar. Kalau enggak, aku udah ketemu tante lebih cepat. Oke, Tante bawain kue. Duduk dulu ya. Kalau Tante Cinceng, bisa jadi mama kita pasti seru banget. Oh iya, Lin Yuan. Aku mau kartu kredit. Bisa nggak? Kamu jadi penjaminku. Nggak usah. Mau apa? Aku beliin. Lin Yuan, aku cinta kamu 20 tahun. Nikah sama kamu 10 tahun lalu. Kasih kamu anak laki dan perempuan. Aku selalu tahu kamu nggak cinta aku. Tapi nggak nyangka. Anak-anak yang aku pertaruhkan nyawa juga nggak sayang aku. Nyonya, boneka ini Nyonya buat waktu. Hamil Nona dulu. Yakin mau dibuang? Mama, ini yang Mama buat sendiri. Aku akan simpan selalu. Buang aja. Dia udah nggak butuh lagi. Mama, keluarga kita berempat akan bersama selamanya. Xian Yunshu, kamu ngapain sih? Barang ini udah lama. Simpan juga percuma. Buang semua aja. Baru atau lama? Terus kenapa? Shen Yunshu. Gara-gara cincang balik, jadi kamu cemburu. Terus bikin hal bodoh buat lampiasan. Kamu salah. Mainan lama ini, aku udah nggak mau lagi. Tante Cinceng akan beli yang lebih bagus dan baru. Mama, aku akan simpan selalu. Mama, keluarga kita berempat Akan bersama selamanya. Aku nggak mau gambar mama lagi. Mama tua dan jelek. Tante Cinceng Muda dan cantik. Mingze. Keinginan kalian 7 hari lagi akan jadi nyata. Kak, cuekin aja Mama. Ayo naik, panggil Tante Cinceng. Shen Yunshu. Udah, aku bilang. Cinceng baru balik, dia butuh aku. Tapi dia bukan ancaman. Buat posisimu sebagai Nyonya He, itu tetap milikmu. Lin Yuan, yang aku mau bukan jadi Nyonya He. Cukup. Kamu ibu 2 anak. Berhenti lebay. Berkali-kali aku bohongi diriku. Coba cari sedikit kehangatan di pernikahan dingin ini. Cuma sedikit kehangatan. Sayang, ayo kita perbaiki ini. Tapi semua itu cuma aku yang bodoh sendiri. Buang. Nyonya, Turunin foto-fotonya, simpan aja. ya.
Aduh, udah jam 6, bisa telat sarapan. Sepuluh tahun demi keluarga, bangun pagi sibuk. Udah jadi jam tubuhku. Sekarang nggak pagi, rasanya agak aneh. Ma, kenapa mama nggak bangunin aku? Lihat bajuku kusut banget. Gimana pakainya? Pasang alarm kalau nggak bisa bangun. Aku sud minta pembantu. Tapi mama selalu lakuin semua ini dulu. Mingse. Ayo bangun, waktunya sekolah. Mama nyebelin banget. Ma, roti buang. Agak enak. Sekarang bikinin sarapan baru. Buang udah capek. Enak juga kok. Aku nggak mau. Aku perintah. Sekarang bikinin yang baru. Aku capek, butuh istirahat. Sopir antar kamu. Mingzu, Mingze. Kenapa? Mama lagi mogok. Nggak ngapa-ngapain. Mama kayak babi aja. Bedanya apa? Apa? Ayo bawa Tante Cincang ke rumah. Tante Cincang bakal urus kita dengan baik. Dia cantik banget. Rajin banget. Jauh lebih baik dari nenek sihir ini. 1000 kali lebih baik. Shen Yunshu, sampai kapan kamu mau ngambek terus? Aku nggak masalah. Kamu bilang apa? Biar Ginjang pindah sini. Aku setuju. Kamu sendiri yang bilang. Jangan nyesel. Kalau cinta dan pengorbanan nggak dapat balasan apa-apa, ngapain aku harus terus merendahkan diri? Tante Cincang duduk dulu. Cinceng, anggap aja rumah sendiri. Butuh apa? Bilang aja ke Buang. Oke. Tante Cincang minum dulu ya. Aku pijitin punggung ya Tante. Mama. Mama, kita kan ada pembantu. Kenapa? Mama capek-capek belanja sendiri. Soalnya buat Mingzu sama Mingze, Mama pilih sendiri makanannya. Mama minum dulu ya. Aku pijitin punggung ya, Mak. Aku pijitin kaki ya, Ma. Mingzu, Mingze. Kalian baik banget sama Mama. Putri emang harus dimanja. Kayak Mama. Cuma masak sama bersih-bersih. Nggak kayak Putri sama sekali. Lin Yuan, aku tiba-tiba pindah gini. Tak Yunshu nggak marah kan? Tante Cincang, Mama sama pembantu sama aja. Dua-duanya hidup dari Papa. Dia nggak bakal marah. Iya, dia nggak pernah marah sama kita. Ini cuma sebentar aja. Beberapa hari lagi, dia pasti minta maaf. Bagus, kamu di sini. Cincang suka cahaya. Kamarmu paling terang. Kasih ke dia. Pindah ke kamar tamu. Baiklah. Kak Yunshu. Aku akan jaga Lin Yuan dan anak-anak. Kakak istirahat aja ya. Sekarang aku udah di sini. Ngapain masih di sini? Pergi sana. Shen Yunshu, kamu keterlaluan. Kalau Kak Yunshu nggak mau aku di sini, ya udah aku pergi. Tante Cincang bukan tante yang pergi, tapi dia. Wanita jahat.
jahat. Kamu hampir bikin mama jatuh. Mingse, Mama nggak apa-apa sih, Dip. Mama, aku bakal cepat besar buat jaga mama. Aku nggak bakal biarkan siapapun jahat sama mama. Anak laki yang janji mau lindungi aku. Sekarang angkat tangan ke aku. Shen Yunshu, kamu payah banget. Shen Yunshu, minta maaf ke Cincang. Lin Yuan, lihat baik-baik. Ini baru namanya dorong. Kamu gila. Buang. Pindahin barang Shen Yunshu ke kamar tamu. Baik. Agak sakit sih. Tante nggak apa-apa. Mingsu tiup ya. Mama, aku ambil kotak obat. Aku tiup luka mama ya. Biar nggak sakit lagi. Udah diperlakukan kayak sampah, masih nggak pergi. Nggak tahu, malu banget. Tante Cincang, kalau kamu nggak suka sofa ini, besok papa beliin yang baru. Bantal-bantal ini mama yang bikin. Jelek banget. Ganti semua. Kok rasanya Shen Yunshu kayak berubah ya? Sayap cola buatan mama paling enak. Kak, kamu udah makan 3 loh. Yang terakhir punyaku. 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 Ya. Cukup buat semua kok. Tanpa sadar, aku bikin makanan kesukaan Mingzu dan Mingze. Tiap hari ini terus bosen banget. Makanan barat. Tante Cincang enak. Tante Cincang, masakin kita dong. Boleh. Tante Cincang krem. Nih datang. Mingzu, Mingze. Tante bawa ini dari Hotel Bintang 5. Kalian makan dulu. Tante mau bikin steak buat kalian. Tante Cincang paling baik deh. Kamu alergi selai kacang. Nggak boleh makan kue ini. Kamu cuma jadi aja. Tante Cincang baik banget sama kita. Alergi terus kenapa? Tante, beli buat kita. Aku mau makan. Mingze. Mingzu. Liwang, panggil dokter. Mereka makan sedikit alergen. Sekarang udah aman. Tapi hati-hati lain kali. Hindari alergen mulai sekarang. Oke, makasih ke dok. Shen Yunshu, kamu tahu mereka alergi kacang. Kenapa kamu biarkan mereka makan kue itu? Lin Yuan, cari tahu dulu faktanya. Oh, itu Bu Cincang yang beli. Lin Yuan. Ya, aku yang beli kuenya. Tapi kuenya di ruang tamu. Dan waktu aku lihat lagi, Kak Yunshu udah kasih makan anak-anak. Bu Cincang, apa sih yang kamu omong? Shen Yunshu. Kamu jahat banget. Demi fitnah King Cheng. Kamu sakiti anakmu sendiri. Tega banget kamu. Bukan aku. Cincang kawin kagak pernah bohong. Tapi kamu pura-pura terima cincin. Aku pikir kamu beneran udah berubah. Ternyata kamu rencana sakiti anak-anak buat usir cincin. Udah aku bilang, bukan aku yang lakuin. Lepas. Papa, Mingzu, udah nggak apa-apa tak? Syukurlah anak-anak baik-baik. Kalau enggak, aku nggak bisa maafin diriku. Mingzu, Mingze,
Siapa yang kasih? Kalian makan kue itu. Mama yang kasih. Mingzu. Mingzi. Kok kalian bohong sih? Ayah, aku takut banget. Jangan. Ayah akan lindungi kalian. Cerita ke ayah. Siapa yang suruh makan kue itu? Itu Mama. Mama tahu aku sama kakak alergi kacang. Tapi Mama suruh makan kue selai kacang itu. Mama mau bunuh kita ya? Cuma gara-gara kita suka Tante Kinceng. Mama cemburu. Terus mau bunuh kita. Shen Yunshu, apa alasanmu sekarang? Lepasin aku. Udah ku bilang. Bukan aku. Mereka cuma anak kecil. Mana mungkin fitnah kamu? Shen Yunshu. Kamu menjijikan. Nyonya He, butuh tanda tangan keluarga. Tapi kami nggak bisa hubungi Tuan He. Kalau gitu, Aku tanda tangan. Selamatkan bayinya. Aku kandung dia 9 bulan. Hampir mati waktu melahirkan. Anak yang aku lahirkan. Sekarang malah menjebak aku. Ayah, aku mual banget. Mingzu. Udah nggak apa-apa. Ayah, Mama juga alergi kacang. Dia bikin kita menderita. Bikin dia menderita juga yuk. Kalau Mama menderita, aku sama kakak jadi seneng. Bagus. Penjaga. Tahan dia. Mau ngapain kalian? Kamu. Rasain tuh. Itu balasan udah nyakitin kita. Obat. Kasih aku obatku. Lin Yuan, jantungmu sakit banget. Sakit banget. Ayah, ayo bawa Bibi Kincang ke rumah sakit. Biarin aja Mama. Ayah pergi. Shen Yunshu, jangan lebay aktingnya. Kalau udah sembuh, minta maaf ke anak-anak dan Kinceng. Kalau mereka maafin kamu, kamu tetap Nyonya He. Kalau aku nggak mau, Dulu waktu Kinceng pergi ke luar negeri, kamu paksa keluarga kita nikah. Jadi Nyonya He, aku akui kamu baik selama ini. Tapi kalau kamu berani, Tetap gak sepalah dan lewati batasku. aku pikir kamu masih pantas jadi Nyonya He. Lin Yuan. Kita cerai. Ayah, Tante Kinceng lapar. Ayo kita makan enak. Pikirin baik-baik. Gimana minta maaf ke mereka? Halo. Pesanin tiket pesawat lusa. Akhirnya, Pergi. Hei, Yunju, kamu beneran mau pergi? Kamu bisa lepas pria yang kamu cinta 20 tahun, anak yang hampir bunuh kamu, dan pernikahan yang kamu bangun selama 10 tahun. lepas yang salah dari yang benar. Harus temui aku. Tempat biasa buat pamitan. Oke, sampai jumpa.
Yunshu, tadi aku dengar di pintu, ini ulang tahun Heli Yuan. Dia adain pesta di sini. Kamu nggak tahu? Dia nggak undang aku. Nggak mau tahu juga. Ayah, ini gambar keluarga yang Ayah, aku gambar keluarga kita. Lihat, ini Tante Kincheng. Semoga kita selalu bersama selamanya. Ayah, aku juga mau bikin permintaan. Jadi Mingzu, kamu mau minta apa? Aku mau minta mama baru. Aku mau Tante Kincheng jadi mamaku. Aku juga mau mama baru. Mama cuma ngurusin kita doang. Dia nggak bisa apa-apa. Kayak Bibi Wang aja. Aku nggak suka dia. Yuk potong kuenya. Oke. Kok bisa mereka gitu? Udahlah, nggak penting. Tapi Aku angkat telepon dulu. Yunshu, tunggu di kamar ya. Oke. Aku dengar katanya Pak He sama Nonagu saling cinta banget. Kalau Nonagu nggak pergi ke luar negeri, dia nggak bakal nikah sama keluarga Shan. Nikah bisnis mah nggak ada artinya. Cuma nikah di atas kertas doang. Posisi Nyonya He bakal diganti. tunggu. Mau apa kamu? Shen Yunshu, katanya kamu mau pergi. Tapi kamu nyelinap ke pesta ulang tahun Lin Yuan. Masih nggak bisa lepas dari dia ya? Enggak. Karena udah lihat semuanya. Harusnya kamu udah paham. Lin Yuan adalah anak-anak. Nggak sayang kamu sama sekali. Kamu punya 3 hari buat pergi. Aku nggak mau ada kejutan. Tenang aja. Aku pasti pergi kok. Berhenti sok di depanku. Pilihan bagus. Ada apa? Kamu dengar aku? Lin Yuan, tolong aku. Kakiku kejepit. Aku takut banget. Pakai kedua terluka, kaki kejepit pintu. Selamatkan satu dulu. Yang lain mungkin kehilangan kaki. Selamatkan King Cheng dulu. Yakin? Lakukan sekarang. Tunggu. Lin Yuan, di lift itu bukan cuma Cinceng. Yunshu juga di sana. Dia istrimu. Selamatkan istrimu, bukan wanita lain. Ayah, Tante Cinceng kejepit. Pasti dia takut. Tolong Tante Cinceng. Ayah, tolong. Tante Cincang takut banget. Tolong selamatkan dia. Mingsu, Mingse. Yunshu itu ibu kalian. Dia nggak akan mati kok. Aku mau Tante Cinceng dulu. Tante Cincang benci sakit. Kita nggak bisa tinggalin Tante Cincang. Putuskan sekarang, Pak. Lebih lama lagi dua-duanya bisa mati. Selamatkan King Cheng dulu. Lin Yuan, kamu monster. Pelat baja jatuh, keluarkan dia sekarang. Yunshu, Yunshu. Bertahan, Yunshu, bertahan. Yunshu, kamu harus kuat. Tolong. Yunshu. Yunshu, jangan tidur. Tetap sadar. Pak He, Nyonya He udah lewat masa kritis. Dia bakal sadar sebentar lagi. King Cheng itu penari. Soal cantik, kakinya nggak boleh terluka. Kamu cuma ibu rumah tangga. Meskipun kakimu terluka, nggak bakal ngaruh buat kamu. Ya. Shen Yunshu, jangan pasang muka masam gitu dong. Tenang aja. Meskipun nanti kamu pincang, aku tetap bakal jaga kamu. Nggak ada yang bisa gantiin posisimu sebagai Nyonya He. Lin Yuan, kalau aku beneran mati, apa kamu bakal nyesel? Nggak jangan tanda kata kalau kartu ini nggak ada limitnya. Beli apa aja yang kamu mau. Cincang kaget banget tadi.
Aku mau bawa anak-anak jalan sama dia beberapa hari. Biar dia tenang. Pas kamu keluar nanti, aku jemput kamu. Gak usah. Aku bisa pulang sendiri. Shen Yunshu, Kapan kamu mau benerin sifatmu itu? Bibi Wang bakal jagain kamu. Aku pergi dulu. Yaksin, aku udah siap semua. Jemput aku dong. Yaksin, Aku mau ke udang goreng buatan Mama. Mama, Aku mau minum jus. Bibi Wang, nyonya belum keluar. Tuan, Nyonya udah pergi seminggu lalu. Shen Yunsu. Cuma gara-gara di lift. Aku nggak nolongin kamu. Kamu berani kabur. Dan ninggalin surat cerai. Cerai itu apa sih, Kak? Artinya pisah. Nggak bareng lagi selamanya. Jadi berarti nggak ada lagi omelan Mama. Hore! nggak nyangka Shen Yunsu beneran pergi. Dasar bodoh. Ya nyerah. Jadi Nyonya He. Biar aku gantiin dia. Aku harus ambil kesempatan ini. Ini Nyonya besar rumah ini. Tuan, waktu Nyonya pergi, dia kelihatan pucat. Dia beneran sedih banget. Mungkin telepon dia, bujuk dia balik. Papa, Mama cuma nakut-nakutin. Dia sayang kita banget. Dia nggak bakal pergi beneran. Iya kan? Apa? Mama pasti lihat kita sama Tante Cinceng. Jadi dia cemburu. Terus ngambek. Kabur gitu aja. Mau kita mohon dia balik. Papa biarin aja Mama. Mama kekanakan banget. Aku yang baru 3 tahun. Nggak ketipu ginian. Shen Yunsu. Mending jangan kamu pergi selamanya. Atau kalau kamu denger ini, kamu pasti malu buat tinggal. Shen Yunsu. Bertahun-tahun, aku nggak pernah bujuk kamu. Tapi kamu tetap tinggal di sisi aku. Sekarang kamu ngambek. Kamu pikir aku percaya? Tuan, gimana kalau Nyonya beneran pergi? Terus gimana? Nggak mungkin. Dia udah berusaha keras banget buat nikah sama aku. Aku nggak bisa lepas dari dia. Kenapa dia mau pergi? Lin Yuan. Ini semua salahku. Kalau bukan gara-gara aku, Yunshu nggak akan marah dan kabur gitu. Mungkin aku harus pergi aja dari sini. Jingchen, dia cuma lagi sensitif aja. Bukan salahmu. Udahlah, biarin aja dia. Dia nggak beneran pergi. Tante, aku lapar banget nih. Masakin kita dong. Aku mau agak asam manis. Sayap ayam cola. Tolong masakin ya Tante. Tapi Tante. Tante nggak bisa masak. Tante nggak bisa apa-apa. Mingju. Tante pesanin makanan ya. Dari Hotel Bintang 5. Hore! Pelan-pelan anak-anak. Jangan keselek. Masakan Mama paling enak. Kalau capek pesan aja. Atau suruh Bu Wang masak. Nggak usah repot. Anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Makanan luar nggak sehat. Lagian, masak buat kalian semua bikin aku seneng banget. Udah malam, jangan pesan makanan. Nggak bagus buat kamu. Mingze. Ayo tidur sekarang. Mama dulu suka ceritain dongeng sebelum tidur. Mingzu. Tante juga bisa cerita kok. Tante ceritain ya. Terus tidurin kamu ya. Hore! Aku juga mau. Aku duluan. Aku duluan. Iya. Tante ceritain dua-duanya. Ayo tidur sekarang ya. Hore! Ayo. Bu Wang, istirahat juga ya. Iya. Bu Wang, foto keluarga. Sebelum Nyonya pergi,
Dia suruh aku turunin. Disimpan di gudang. Nggak mungkin. Shen Yunshu, cuma foto doang. Kamu lap 10 kali sehari. Buat apa sih? Sayang, ini foto kedua kita berdua loh. Selain foto pernikahan, ya pasti aku jaga dong. Bosan. Nggak mungkin. Dia sayang banget sama foto itu. Dia mau semua orang lihat itu. Mana mungkin dia turunin? Aku ingat waktu nonaku pindah ke sini hari itu, Nyonya suruh aku turunin foto itu. Tuan, istirahat dulu ya. Saya permisi. Cemburu lagi ya? Shen Yunshu. Kamu pikir gini, aku percaya kamu pergi. 10 tahun. Aku jentik jadi. Kamu langsung datang. Cuma gara-gara hal kecil, kamu pergi gitu. Aku nggak percaya. Shen Yunshu, aku tahu kamu nggak tahan lama. Kamu tahu kita pulang, makanya kamu balik. Bertahun-tahun. Dan cuma segini kemampuanmu. Buang. Pak Hei. Pak, ada berkas nih, perlu tanda tangan. Pak He. Nungguin istri ya. Awas kamu berani baca pikiran saya. Tapi Pak, Bapak jelas pengen lihat dia pulang. Gimana kalau saya cek dia kemana? Jangan cek. Jangan telepon dia juga. Dia berani ancam cerai. Kalau saya ngalah, nanti tiap kali dia kesal. Dia bakal kabur buat nakutin saya. Nyonya nggak gitu kok. Hari Bapak pergi rumah sakit, telepon bilang Nyonya keluar dari bangsal pergi sama Nona Qin. Apa Nyonya beneran udah pergi? Apa? Dia beneran tinggalin aku? Hei Lin Yuan, kita cerai. Ayah, Tante Kincang lapar. Ayo kita makan yang enak. Pak, surat cerai ini ada nama kalian berdua? Tanda tangan ini pasti palsu. Dia niru tanda tanganku. Maksud surat cerai ini cuma buat cari perhatianku. Biar aku minta dia balik. Tapi tulisan ini mirip banget sama punya lo. Jangan-jangan asli? Lim buat tes tulisan tangan. Gua harus cari tahu tanda tangan ini sebenarnya gimana. Baik, Pak. Shen Yunshu, kesini. Shen Yunshu. Dulu kamu nggak mau pergi. Kenapa sekarang Abang nyerah? Nyerah jadi Nyonya He dan tinggalin aku? Hei, He Lin Yuan. Lu baru cek kamarnya. Cuman itu doang. Bukan berarti lu kangen dia. Kalau barang, Shen Yunshu masih di sini. Itu bukti kalau dia kabur. cuma pura-pura. Jual mahal. Tutupnya masih kebuka. jangan ambil punyaku. Enggak boleh. Enggak bisa. Enggak. Sayang, keluarga kita berempat akan selalu bersama. Aku nggak akan tinggalin kalian. Shen Yunshu, Kamu bilang nggak akan tinggalin kita. Kamu beneran pergi. Shen Yunshu. Kamu bilang nggak akan tinggalin kita. Shen Yunshu, aku kasih waktu 1 jam. Pulang sekarang. Shen Yunshu, berani-beraninya blokir aku. Oh, hampir lupa. Aku nggak pernah simpan nomor Shen Yunshu. Tuan, Nyonya nggak tinggal di kamar ini.
Jadi aku salah kamar. Aku tahu Chen Yunshu nggak mungkin pergi begitu dingin. Antar aku. Buang, antar ke kamar Nyonya. Kenapa bawa aku ke sini? Tuan, setelah Nyonya pindah dari kamar utama, beliau tinggal di sini. Apa kata Ada apa ini? aku suruh dia ke kamar tamu? Bukan gudang. Tuan memang suruh Nyonya ke kamar tamu. Tapi setelah Nona Gupina masuk, Nyonya diusir sama yang lain. Nona Gu bahkan bilang ke Nyonya, kamu juga nggak lama di sini. Ngapain pakai kamar tamu? Merepotkan yang bersih-bersih. Jadi Nyonya pilih pindah ke gudang. Nggak lama di sini. Maksudnya apa? Bu Qingzhen, kamu udah tahu Chen Yunshu akan Aku nggak bisa lihat masa depan. Mana aku tahu apa yang Yunshu pikirin. Lin Yuan, aku baru sampai. Ada orang yang ngomongin aku di belakang. Kamu harus percaya aku. Ngomongin aku. Begitu aku jadi nyonya rumah ini, kamu yang pertama dipecat. Lin Yuan, aku baru ngeblow dari hati sama Yunshu. Bilang dia jangan ngambek lagi. Tapi pelayan bilang aku nindas dia. Lin Yuan, kamu paling kenal aku. Yunshu itu nyonya rumah ini. Ngapain aku cari gara-gara terus taruh dia di gudang? dia pindah ke sana cuma buat jadi korban. Biar dapat perhatianku. Kalau dia mau banget tinggal di sana, biarin aja dia di sana. Tuan, Nyonya nggak kayak gitu. Buang. Aku tahu kamu nggak suka aku. Aku bakal pindah dari kamar dan kasih balik ke Yunshu. Hei, Buang. Cincang itu tamuku. Kalau kamu nggak sopan lagi sama dia, jangan salahkan aku. Kalau aku lupa ikatan kita, Baik, Tuan. Aduh. Lin Yuan, kepalaku pusing. Bisa antar aku ke kamar? Mingzhou, kenapa? Ayah, aku kangen ibu. Ayah, aku mimpi buruk. Ayah temenin aku tidur dong. Mama, Mingzu. sini. Mingzu, kamu udah ke 6 tahun. Udah besar kan? Harusnya tidur sendiri dong. Lihat, ayah besok kerja loh. Sibuk banget. Sama Bibi aja ya, oke? Nggak mau. Aku mau sama ayah. Oke, ayah di sini. Qingzhen, tidur dulu ya. Ayo. Lin Yuan. Dasar bocah sialan. Rusak rencanaku. Ayah ceritain dongeng dong. Ayah, main boneka sama aku. Mingze, Udah jam 1. besok sekolah loh. Tidur sana. Ayah jahat. Ayah nggak bisa tidurin kita. Marah-marah terus. Aku mau mama. Mama, kapan mama pulang? Aku mau mama. Waktu Shen Yunshu masih ada, mereka nurut banget. Nggak pernah ribut. Kenapa? Baru aja dia pergi, semua jadi kacau. Shen Yunshu, kamu di mana? Aku beri waktu 1 hari lagi. Kalau kamu nggak balik, Aku nggak maafin kamu. Nona sentas Anda. Makasih. Aku udah keliling banyak negara sebelum menetap di sini. Semoga Helin Yuan gak datang ganggu hidupku. Tapi sekarang aku udah pergi. Mereka akhirnya bisa sama Gu Qingzhen. Kayaknya dia gak bakal ingat aku lagi. Yunshu,
Senior, Paman, lah kakak ini cantik banget. Yunshu, nggak nyangka ketemu kamu di sini. udah 10 tahun ya. Senior, aku juga nggak nyangka bisa ketemu lagi. Kakimu? Nggak apa-apa, bentar lagi juga sembuh. Senior, ini anak kamu ya? Lucunya, Tante yang cantik kok. Lihat tante, aku jadi ingat mama. Tian-Tian anak kakakku. 3 tahun lalu, kakakku dan suaminya meninggal kecelakaan pesawat. Mereka udah pergi. Sejak itu, aku yang rawat dia. kasihan banget. Bikin sedih ya. Udah makan belum? Aku tinggal sini juga. Gimana kalau mampir dulu? Aku masakin. Kenapa lama datang ke Bali? Shen Yunshu, lama nggak ketemu. Kangen banget. Tante, lihat. Ini wajah mama di hati aku. Dia cantik kayak tante. Kau makan carikan. Dokter terbaik buat tante. Tante, cepat sembuh ya. Tian-Tian manis banget. Kasihan anak sebaik itu. Kehilangan mama masih kecil. Kalau Mingzuku, sopan setengahnya aja udah bagus. Waktunya makan. Nyonya Wang, ini bukan kopi yang biasa saya. Tuan, kopi Tuan dulu. Dibuat sendiri sama Nyonya. Kami nggak bisa pas rasanya. Sayang, kopinya udah siap. Mingzu, Mingze, ini hari Senin. Kok nggak pakai seragam? Mama dulu. Selalu taruh di kasur tiap malam. Sekarang Mama udah pergi. Nggak ada ante yang siapin baju kita. Papa, baju papa, kusut semua. Dasinya juga aneh banget. Mana Cinceng? Maaf. Maaf Lin Yuan. Aku begadang nonton drakor, nggak sempet siapin bajumu. Ayo makan dulu. Rasanya nggak enak. Aku mau telur goreng buatan mama. Hei, kamu. Hei Mingze, kenapa sih? Enggak apa Lin Yuan. Dia masih kecil. Anak kecil sekali suka rewel. Aku nggak mau susu ini. Aku mau susu kambing Mama. Rumah ini nggak bisa jalan. Tanpa dia. Tuan, kami minta maaf. Masakan kami nggak seenak Nyonya. Bibi Cincang, kamu harus cepat belajar habis kami ya. Yang kamu biasa lakukan. Kamu juga harus bisa. Kamu hebat. Pasti lebih baik dari Mama. Oke. Cinceng, Shen Yunshu lagi moody akhir-akhir ini. Tapi anak-anak butuh sosok ibu. Selama dia pergi, tolong bantu. Jaga mereka ya. Ini kartu cadanganku. Pakai susu kamu. Tenang aja, Lin Yuan. Aku akan jaga mereka baik-baik. Shen Yunshu, lebih baik kamu pergi jauh-jauh. Biar mereka nggak pernah nemuin kamu. Hei, Mingze, awas. Aduh. Tante Cinceng. Ini udah ketiga kali minggu ini. Tante lupa jemput kita. Kalau lupa lagi, aku aduin ke papa. Tante jahat. Tenang aja. Tante nggak bakal lupa. Tante Cincang, aku ada tugas prakarya. Mama dulu jago prakarya. Bagus banget. Tante, jangan sampai kalah sama mama ya.
Ayo, kita main yuk. Dua bocah nakal ini. 2 minggu ini kalian bikin aku gila. Sekarang mau aku kerjain PR kalian juga. Sayang, aku buatin daging sapi kesukaanmu. Chen Yunshu, kamu di mana? Pak He, Hasil tes tulisan tangan udah keluar. Ahli udah konfirmasi. Tanda tangan ini emang punya Anda. Bukan dipalsuin istri Anda. Juga dari segi waktu. Perjanjian ini udah berlaku. Nggak mungkin. Chen Yunshu nggak pernah kasih aku apapun buat ditandatangani. Apalagi surat cerai. Aku pasti tahu. Oh iya, Lin Yuan. Aku mau kartu kredit. Bisa bantu aku. Jadi penjamin aku. Nggak usah. Yang kamu mau, aku beliin. Apa itu King Cheng? Tapi kenapa dia nipu aku buat tanda tangan? ambil rekaman kafe. Bulan lalu, Ya, udah kirim orang. kasih HP kamu. Shen Yunshu, angkat. Shen Yunshu. Sampai kapan kamu mau terus begini? Oh hei, apa nyonya juga blokir saya. Shen Yunshu, cepat dong. Oke, rapat direksi segera mulai. Anda datang sekarang. Tante Cincang, ini jelek banget. Mama bikin lebih bagus dari kamu. Diam, aku bukan mamamu. Tante Cincang jahat. Tante Cinceng, kamu pukul kakakku. Aku bilang papa sekarang. Berani ya? Tante jahat. Aku mau mama. Wanita jahat. Dasar anak nakal. Kurang ajar. Biar ku ajari kalian. Temperamenmu. Keluar. Mama. Minggir. Masuk. Masuk sana. Keluarin kami dong. Kakak. Aku mau mama. Nonagu, anak-anak takut gelap. Mungkin keluarin mereka. Gimana kalau diam? Tanpa izin aku, nggak ada yang boleh buka pintu ini. Dengar, Xiaomei. Iya, Nonagu. Aku jaga pintu ini ketat. Nggak ada yang masuk. Tapi, Buang. Kamu cuma pembantu keluarga He. aku akan nikah sama Tuan. Sebentar lagi, aku bakal jadi nyonya rumah ini. Kalau aku disipin anak-anak, bukan urusan kamu. Ngerti? Ya. Hei, Cincing. Tempat biasa. Ada cowok ganteng. Ikut nggak? OTW. Sibuk, nggak pulang hari ini. Lin Yuan juga nggak pulang malam ini. Aku kasih mereka pelajaran. Anak-anak kurang ajar itu. Mama. Aku mau mama. Jangan takut, Dik. Mama ada di sini. Kakak. Aku kangen mama banget. Aku juga kangen Mama. Mama. Mama di mana? Mama. Aku mau mama. Yunshu, Tian-Tian demam. Udah aku kasih obat. Tapi dia minta mama terus. Bisa tolong. Lihat dia. Oke. Mama. Sayang, tante datang.
Mama peluk aku dong. Sini. Mama wangi banget. Aku kangen banget. Anak pintar mama di sini. Tidur ya. Tidur aja. Nanti sembuh. Tian, udah bangun? Ada yang sakit. Udah sembuh kok. Makasih ya Tante. Dia manis banget. Kasihan banget. Mingju, Mingze, mereka anggap semua. Itu wajar. Gak pernah bilang makasih. Tian Yunshu, makan. Tante boleh. Jadi mamaku. Tian pasti nakal. Ya makanya Tante sama Mama nggak mau Tian. Anak-anak lain punya mama. Tian juga pengen punya mama. Anak pintar, aku jadi mamamu ya. Mau? Mama. Aku mau minta mama baru. Aku mau Tante Kincang jadi mamaku. Jadi ada yang mau aku jadi mamanya. Yunshu, kamu orangnya hangat banget. Aku akan sembuhkan luka di hatimu. Buat kamu tersenyum lagi. Apa he? Rekamannya udah ketemu. Cepat. Kayaknya kamu tuh udah tahu. Di mata Lin Yuan, kamu cuma alat keluarga He buat bikin anak. Tanpa jadi nyonya He, kamu bukan siapa-siapa. Terserah kamu. Jadi nyonya He. Aku udah gak mau. Kalau kamu bisa bikin He Lin Yuan, tanda tangan kontrak ini dalam 7 hari, aku serahkan posisi nyonya He ke kamu. Shen Yunshu. Jadi dari awal kamu emang rencana buat pergi. Pak He Nonakin sudah datang. Li Shun, tinggalkan kami. Baik. He Lin Yuan, mau apa kamu? Kalau bukan ayahku yang maksa, aku gak mau ketemu kamu lagi. Dasar brengsek. Yaksin, kita kan teman juga. Kenapa ngomong gitu? Shen Yunshu bilang apa ke kamu? Demi cinta pertamamu, kamu korbankan nyawa Yunshu. Dia hampir mati. Udah lupa ya? Aku nggak punya pilihan. Yaksin, telepon Yunshu sekarang. Bilang ke dia. Kalau dia pulang dengan tenang, aku maafkan. Dia tetap Nyonya He. He Lin Yuan, kamu gila ya? Atau cuma berkhayal? Yunshu pergi sebulan yang lalu. Perceraiannya udah final. Dia dan kamu udah gak ada hubungan. Aku nggak percaya dia ninggalin aku. Dia sangat cinta aku. Ya dia memang cinta kamu. Dia dulu cinta kamu. Dia cinta kamu 20 tahun. Korbanin mimpinya buat kamu. Di rumah kayak pembantu tanpa harga diri. Tahu kamu gak cinta dia. Dia tetap sama kamu. Tapi kamu, apa sih yang udah kamu lakuin? Aku sama Gu Qingcheng. Dengan dia sumber daswahan saya lama ke... Aku nggak pernah khianatin dia. He Lin Yuan, kamu pikir kamu dewa cinta gitu? Main 2 cewek sekaligus. Enak ya? Ngerasa jadi jagoan kan? Maksud lo apa? Maksud gua apa? Pas lo tahu nanti jalan Gu Qingcheng itu siapa? Lo bakal tahu betapa lo udah hancurin semuanya. Dan gua di sini buat peringatin lo. Berhenti cari-cari soal Yunshu dan jauhi hidup barunya. Hidup baru? Lo tahu dia di mana? Kalau gue tahu, gue nggak bakal kasih tahu lo. Dasar brengsek, lo nggak pantas dicintai dia. Yaksin. Pak, tolong balik sekarang. Ada masalah sama anak-anak. Apa? Tuan tolong segera pulang. Nomor setelah minta sama mereka. Hewan muda. Nona. Ngapain kamu?
Xiaomei, mereka udah di dalam lama banget. Pasti mereka takut. Xiaomei, buka pintunya buat mereka. Nonagu udah perintah. Gak ada yang boleh buka pintu ini. Buang. Mendingan kamu nurut sama Nonagu aja. Soalnya dia bakal jadi nyonya besar rumah ini. Kalau bikin dia kesal, kamu bakal nyesel. Xiaomei, kasih kuncinya. Xiaomei, kamu. Uang. Xiaomei. Buang. Nonagu udah balik. Hati kamu. Xiaomei. Aku lapor Nonagu sekarang. Kalau kamu macam-macam, lihat aja nanti Nonagu pecah kamu. Ayo. Xiaomei. Ini rasanya nggak enak banget. Ruang. Siapin meja mahjong. Aku mau main mahjong. Buang. Nonagu. Buang coba buka pintunya. Aku juga lihat dia telepon. Bilang ada masalah. Apa? Nonagu, Tuan Muda dan Nona ada di gudang. Udah berjam-jam di sana. Aku khawatir ada masalah. Berani-beraninya kamu nyumpain Mingze dan Mingsu. Bukan, Nonagu. Aku beneran denger. Masih berani bantah. Cuma dikunci beberapa jam doang. Mereka nangis sampai capek. Terus ketiduran. Apa sih yang salah? Cincin, kamu bakal jadi nyonya besar keluarga Hei. Kalau pembantu aja nggak bisa kamu atur. Mama Wang, kamu kan tangan kanannya Xian Yunshu. Pasti sedih ya dia udah pergi. Sekarang aku kasih kamu kesempatan buat balik layanin dia lagi. Kamu dipecat. Kamu Xiaomei, ambil barang-barangnya sama dia. Buang keluar. baik. Dasar anjing. Rasain tuh akibat mulut besar. Ayo lanjut minum. Dalam tangan Ningze. Gak nyambung. Beneran ada yang terjadi ya? Nonagu ada di rumah. Harusnya aman kan ya? Begitu kamu tahu, banyak asli jalan Go Qingjeng. Kamu bakal ngerti. Apa salahmu? Ngapain kamu? Lepas. Rasain, mau nyakitin kita. Jangan-jangan aku salah nilai Xian Yunshu. Bu Qingjeng. Awas ya kalau kamu bohong sama aku. Kalau enggak, Cincin, kamu nggak mau cek ke atas? Gimana kalau Mau lihat apa? aku tuh udah pulang kan? Lihat. Tiap kali aku lihat mereka, aku jadi kesal. Urung aja mereka beberapa jam, nanti juga nurut. Kakak, Mama udah pulang belum? Aku nggak enak badan. Aku kangen Mama. Mama sayang banget sama kita. Kalau Mama tahu kita dikurung, pasti Mama selamatin kita. Kakak, kepalaku sakit banget. Dia demam. Jangan takut. Sekarang, kakak cari bantuan. Tolong, ada orang. Mama, aku kangen Mama banget. Tolong, siapa aja? Tolong kami. Mama. Tolong. Lin Yuan, kok kamu pulang? anak-anak mana? Mereka udah tidur dari tadi. Lin Yuan! Tolong siapa aja? Lin Yuan, lepas!
Lin Yuan! Mingzu? Ayah, kakak pingsan karena demam. Tolong dia sekarang. Mingzu! Ayah, aku takut banget. Shun, bawa dia ke rumah sakit. Lin Yuan, biar aku jelaskan. Gu Qingcheng, lebih baik kamu doa. Mingzu dan Mingze selamat. Kalau enggak, kamu akan bayar mahal. Nonagu, kita harus gimana? Kalau Tuan bisa tahu, kita kurung anak-anak di sana. Ngomong apa sih? Mereka cuma main-main dan kunci diri sendiri di kamar. Ini bukan salahku. Cincang, pergi cek mereka di rumah sakit. Kalau dua bocah itu bangun dan ngomong, semua usahamu sia-sia. Anak-anak ketakutan. Makanya demam. Demamnya udah turun. Tenang aja, sebentar lagi bangun. Pak He, Nona gue nunggu di luar semalaman. Dia masih di sana. Suruh masuk. Baik. Lin Yuan, anak-anak, mereka baik-baik aja. Udah sadar? Lin Yuan, kamu salah paham. Wuyan, dia baru diputusin. Dia datang minum sama aku. Terus kenapa Mingzu sama Mingze? Dikunci di gudang? Setelah aku tidurin anak-anak, aku turun nemuin Wuyan. Aku nggak tahu mereka bangun dan pergi ke gudang. Mereka ngunci diri sendiri. Lin Yuan, kamu tahu aku sayang anak-anak lebih dari siapapun. Mana mungkin aku nyakitin mereka? Cingceng bukan orang kayak gitu. Papa. Dia yang ngunci kita. Mingze, apa tadi? Pulang lagi. Tadi Bibi Qingcheng yang Aduh Mingze, kamu ngomong apa sih? Kita cuma main-main. Petak umpet sebelum tidur. Kok bisa kamu tidur? Terus mimpi soal permainan kita. Kamu sembunyiin adikmu. Nakal banget. Bibi Qingcheng. Sakit bibir. Gu Qingcheng, kamu ngapain sih? Mingze, cerita yang jujur ke papa. Semalam, apa yang terjadi? Papa, aku takut ngomongnya. Mingze, papa di sini nggak ada yang bakal nyakitin kamu. Bibi Qingcheng mukul adikku. Terus dia ancam kita. Dia kunci kita di gudang penyimpanan. Dia bilang dia bakal hukum kita berat. Aku enggak. Beneran enggak. Gu Qingcheng, apa pembelaanmu? Lin Yuan, biar aku jelaskan. Tolong dengerin aku dulu. Ayah, Demamnya tuh udah turun. Mingju, bilang ke ayah sekarang, Tante nggak nyakitin kamu, kan? Tante cuma main-main sama kamu. ayah. Itu perempuan jahat. Dia ngunci aku sama adik di dalam. Aku sama adik. Kita dikunci lama banget. Kita teriak-teriak tapi nggak ada yang nolong.
Lin Yuan. Bukan aku. Beneran bukan aku. Gu Qingzheng, sampai sekarang kamu masih bohong. Aku bisa tahan sama kamu, alasanmu, trik-trik kecilmu. Tapi anak-anak, itu batasnya. Lin Yuan. Beneran bukan aku. Itu Xiaomei. Xiaomei, Tuan, aku yang lakuin. Aku iri Tuan baik banget sama Nonagu. Jadi aku kunci Tuan Muda dan Nona di gudang buat jebak dia. Xiaomei. Kartu ini isinya 500.000. Kalau suatu hari aku butuh bantuanmu, kamu harus belain aku. Tenang aja Nonagu. Aku nurut apa kata Nona. nah terus, bukannya ini yang kamu mau? Kenapa kamu mengaku? Aku... Pak, saya takut. Setelah mereka dikirim ke sini, saya tahu saya salah. Saya takut Bapak panggil polisi. Jadi saya... Li Shun, pecat dia sekarang. Bawa dia keluar. Aku nggak mau lihat dia. Pak, saya tahu saya salah. Pak, tolong saya tahu saya salah. Lin Yuan, ini salah saya. Kamu sibuk banget dan Yunxi udah pergi. Aku akan lebih berusaha jaga mereka. Apa? Dia emang wanita jahat? Jangan percaya dia. Mingze, Mingju, kalian gak suka aku. Tapi kalian gak boleh bohong. Aku jaga kalian lama banget. Gak dihargai ya udah. Tapi aku kerja keras kan. Dasar anak gak tahu terima kasih. Aku kerja keras buat kalian. Dan kalian mau usir aku. Papa, kami nggak mau dia jaga kami. Kami mau mama. Ayah, kita kangen banget sama mama. Boleh nggak kita jemput mama pulang? Li Shun. Udah ketemu istri gue di mana? Nyonya pergi ke luar negeri sebulan lalu. Apa Shen Yunshu pergi ke luar negeri? Li Shun, pesan 3 tiket. Buat cari dia sama anak-anak. Baik, Pak. Lin Yuan, aku gimana? Gu Qingzheng. Lo nipu gue buat tanda tangan cerai kan? Iya kan? Iya, Chen Yunshu minta gue bantu dia. Kamu tahu kan? Aku cinta kamu. Aku mau sama kamu. Jadi Cukup. Gu Qingzheng, pergi dari rumah. Hei, jangan pernah hubungi gue lagi. Lin Yuan. Pergi. Gak akal. Gue gak bakal biarkan mereka bawa Shen Yunsu balik. Gak ada yang bisa talangin. Gue nikah ke keluarga. Li Shun, aku bakal tinggal di negara M sebentar. Selama ini, pindahin pusat bisnis ke sini. Baik, Tuan He. Oh iya, soal pertemuan sama Ketua Zhou, udah ada balasan. Belum. Tapi aku baru dapat kabar. Ketua Zhou mau ngadain pesta ulang tahun cucunya. Kalau kita dapat undangan besok, pasti bisa ketemu dia. Ketua Zhou itu kepala kamar dagang. Tiongkok di sini. Kalau He Group mau ekspansi di negara M, kita butuh restunya. Apapun caranya, dapetin undangan itu. Siap, Pak. Shen Yunshu, aku tahu kamu udah lewatin banyak hal. Aku bawa anak-anak buat nyari kamu. Aku pindahin kerjaan ke negara M, biar bisa di sini sama kamu. Aku udah berusaha keras demi kamu. Kamu bakal lulu kan? Ayah, bukannya ayah bilang ibu nggak bakal beneran ninggalin kita. Kenapa dia pergi ke luar negeri? Ibu, mungkin dia cuma lagi liburan santai. Ayah, apa ibu cuma sengaja marah sama kita, ya? Tentu aja, ibu paling sayang sama Mingzu. Asal Mingzu manja-manja dan rayu ibu. Pasti dia nggak marah lagi. Dulu ayah jahat banget sama ibu. Tapi ibu tetap nempel terus. Apapun yang terjadi. Sekarang kita semua datang jemput dia. Dia pasti seneng banget pulang bareng kita. Kakak bener, ibu sayang banget sama kita. Dia pasti bakal maafin kita. Ayo pergi. Yunshu, toko bunga ini aku belikan buat kamu.
Dulu waktu sekolah, kamu bilang ke Chin Yaksin, kamu mau punya toko bunga. Aku wujudkan buat kamu. Senior, nggak nyangka kamu masih ingat. Tapi kata yang kamu bilang, aku ingat. Paman baik banget sama mama. Jangan-jangan paman suka sama mama. Paman ganteng, mama cantik. Kalian berdua cocok banget. Paman, mama, kenapa kalian gak jadian aja? Terus Tian-Tian bisa tinggal sama kalian selamanya. Tian-Tian jangan ngomong sembarangan. Tian-Tian. Senior orangnya baik banget. Masa sih dia nggak punya pacar? Ya, mukanya merah. Soal itu, nanti aja ya. Yay, ada kesempatan. Senior, aku suka banget toko bunga ini. Aku bayar sewa ya. Kenapa formal banget sama aku? Yuk masuk ke dalam. Mama? Mama, Yunshu. Mereka Kakak, aku nggak mau ketemu. Ayo pergi. Yunshu. Kamu nggak lihat kita? Mama, kenapa lari sih? Kita bukan monster kan? Ma, udah lebih sebulan loh. Anak kangen sama kita. Mama, jangan sedih. Tian-Tian selalu ada sama Mama. Mama. Oke. Siapa mereka? Bukan urusanmu. Aku nggak mau lihat kamu. Pergi sekarang. Mama beneran gak mau aku sama kakak. Mingzu, Mingze. Kalian udah besar sekarang. Kalian harus tahu, ayah dan ibu udah cerai. Ibu punya hidup baru sendiri. Ibu nggak pulang sama kalian. Rumah itu nggak ada tempat buat ibu di sana. Salah. Tolong jangan tinggalin aku dan adikku. Ibu, kita usir Lu Cincang dari rumah. Aku dan adikku udah menderita berapa banyak. Lihat adikku nangis kayak gini sekarang. Ibu nggak kasihan sama kita sama sekali. Mingze, penderitaan kalian bukan salah ibu. Ibu nggak mau terikat, cuma gara-gara jadi ibu. Aku memang ibu kalian. Tapi aku juga punya diriku sendiri. Shen Yunshu. Demi laki-laki ini, kamu tinggalin aku. Kapan? Kalian mulai selingkuh. Hei Lin Yuan, otakmu kotor banget. Semua kelihatan jorok buat kamu. Kamu pikir semua kayak kamu. Loncat ke orang baru. Kamu hidup enak 10 tahun jadi nyonya. Sekarang dapet cowok, tukang bunga miskin. Yang bawa anak pula. Dia sanggup nafkahi kamu. Kamu segitu butuhnya sama cinta dan cowok. Ayah, Ayah nampar aku. Kalau mukul gue, lo udah nyakitin Yunshu. Masih ngomongin dia jelek. Jaga mulut lo. Atau gue pukul lagi. Tukang bunga murahan dari entah mana. Berani ancam gua. Jangan pikir gua nggak bisa sentuh lo di luar negeri. Satu telepon dari gua, Toko lo habis. Coba aja. Hei Lin Yuan. Terus kayak gini, lo cuma bikin gua makin benci. Shen Yunshu, buka mata lo dan lihat. Apa yang lo cintai? Selama 20 tahun, lo ancam gua demi dia. Iya, emang. Berhenti ganggu gua. Ayo pergi, senior. Shen Yunshu, gua bawa anak kita terbang ke sini buat lo. Wow, gua udah kasih lo jalan keluar. Lo mau apa lagi? Lepasin gua. Kamu orang jahat. Jangan jahat sama Mami. Mami, Shen Yunshu, lo bilang nggak kenal dia. Anak ini baru aja panggil lo mama. Bukan urusan lu. dia mami aku. Jangan panggil dia gitu. Hei Mingze. Ayo pergi, senior. Gue udah selesai sama dia. Mami. Shen Yunshu, jangan nangis ke gua pas dia hancurin lo. Terus minta gue terima lo balik. Ayah, ibu beneran pergi. Apa dia beneran gak mau sama kita lagi? Aku mau ibu. Enggak kok.
Ibu lagi marah banget sekarang. Kita tinggal di sini dulu. Buat dia senang lagi. Pasti dia bakal luluh. Shen Yunshu. Dia cuma alat buat bikin aku kesal. Aku nggak percaya kamu suka pria lain. Lin Yuan Mingzu, ajak aku dong. Kamu nyebelin banget. Tante Cincang. Kamu anjing liar ya? Ngejar kita sampai luar negeri. Mingze, tante tahu tante salah. Setelah kamu pergi, tante kangen banget. Tante nyesel banget. Maafin tante ya, please. Gu Qingzheng, aku nggak mau lihat kamu. Yunshu juga nggak mau lihat kamu. Pergi sana. Hei Lin Yuan. Li Sun bilang, kamu mau ke pesta keluarga Zhou. Aku bisa cariin undangan. Nah, nggak usah. Aku urus sendiri. Berhenti ngikutin kita. Shen Yunshu, ini semua gara-gara kamu. Aku akan hancurin kamu. Biar kamu nggak pantas lagi. Buat di samping Lin Yuan. Besok ulang tahun Tiantia. Aku mau bikin buket bunga sendiri buat dia. Buat kado ulang tahunnya. Semoga dia suka. Dia sendirian. Cepat kesini sekarang. Bikin dia menderita. Shen Yunshu. Kalau mereka udah selesai sama kamu, lihat apa Lin Yuan masih mau kamu. Hei Nona cantik, mau beli bunga? Maaf. Aku buka 2 hari lagi. Coba ke tempat lain. Nolak pelanggan nih. Sayang. Kamu ada masalah sama kita? Berani banget rusak barang gua. Wah, galak juga cewek ini. Tapi gue suka yang galak. Liar. Lepasin. Pukul dada gua ya? Mau apa kalian? Sayang. Kita semua badannya bagus loh. Kalau kamu harus belajar nikmatin hidup. Ngapain? Cuma main-main aja. Lepasin gua. Shen Yunshu, aku dan Gu Qingzheng. Nggak ada apa-apa di antara kami. Kenapa kamu nggak bisa maafin aku? Kenapa kamu mau sama cowok lain? Sakit banget. Pelan-pelan. Jangan sentuh. Kenapa minum banyak lagi sih? Nih, minum teh biar sadar. Nggak mau. Sedikit aja. Ayo dong. Shen Yunshu, aku nggak enak badan. Bikinin aku teh sekarang, Shen Yunshu. Lin Yuan. Setelah aku berhasil sama kamu, terus kamu lihat video ranjang dia, kalian berdua bakal tamat selamanya. Sini aku dinginkan kamu ya. Shen Yunshu. Kamu balik. Aku udah tahu. Kamu cinta aku banget. Nggak mungkin kamu beneran tinggalin aku. Oh, cewek galak ya. Tapi aku suka yang galak. Lihat. Gu Qingzheng, siapa yang izinin kamu masuk? Lin Yuan,
Shen Yunshu, dia udah ternoda. Ambil aku aja. Dia sekarang lagi... Apa yang lo lakuin ke dia? Aku... Lin Yuan. Lin Yuan. Wanita jahat, lo pikir bisa godain ayah gua? Dasar jalang. Hei Lin Yun, Shen Yunsu. Kalian bakal nyesel perlakuin aku kayak gini. Ikut gua. Lepasin gua. Ikut gua. Lepasin gua. Ikut gua. Lepasin gua. Dasar cewek brengsek berani mukul gua. Mau kabur. Empat, tutup pintunya. Anak-anak, kita main-main sama dia. Lepas. Yunshu. Yunshu. Maaf aku telat. Kamu baik-baik aja. Sial, lari! Lepaskan. Yuan, Kamu enggak apa-apa? sakit ya? Sini lihat. Kenapa kamu nggak hati-hati sih? Chen Yunshu. Dulu luka kecil aja. Bikin kamu khawatir banget. Tapi sekarang kamu peduli sama pria lain. Aku baik-baik aja. Tenang, aku udah di sini. Jangan khawatir. Aku di sini, jangan takut. Shen Yunshu, pria yang kamu andalkan. Dan percaya, Jelas-jelas itu aku. Ya istriku. Cukup. Helen Yuan, mau sampai kapan kamu begini? Shen Yunshu, aku juga datang buat nyelamatin kamu. Aku juga terluka. Dulu kamu perhatian banget. Matamu cuma buat aku. Kenapa sekarang kamu cuek sama aku? Peduli. Semua yang aku alami sekarang. Ini semua gara-gara kamu. Siapa kamu? Berani minta aku peduli? Gara-gara aku. Orang-orang tadi itu. Ternyata bayar badet buat ngejelekin aku. Helen Yuan, kamu pasti tahu banget siapa yang mau hancurin aku. Lin Yuan, tubuh Shen Yunshu udah ternoda. Pilih aku aja. Dia sekarang... Kucing ceng. Lumayan pintar juga kamu. Sebelum aku pergi, cewek kesayanganmu fitnah aku. Hampir bunuh aku pakai alergi. Di lift itu, kamu korbanin aku demi dia lagi. Sekarang aku udah jauh dari kalian. Kenapa nggak biarin aku tenang aja? Yunshu, itu nggak benar. Aku nggak tahu soal itu. Bukan nggak tahu. Kamu nggak percaya aku. Helen Yuan. Aku bilang sekali lagi. Ipa udah cerai. Jauhi aku. Yuan, ayo pergi. kucing ceng. Kamu bakal bayar semua ini. Dasar jalang, berani-beraninya kau menyakiti kami. Ayahku nggak akan membiarkanmu lolos. Diam. Kakak, aku takut. Hei Mingzu, Hei Mingze. Aku kasih kalian satu kesempatan lagi. Panggil aku Mama.
buat ayahmu nikahi aku. Dan aku lepaskan kalian. Mimpi kau. Kami nggak akan biarkan ayah. Nikahi kamu. Wanita jahat. Kami punya mama. Kami nggak mau kamu. Dasar bocah kurang ajar. Shen Yunshu udah buang kalian. Sebulan ini, aku yang ngurus kalian selama ini. Ayah nggak mau kalian. Wanita jahat. Kau pukul kami. Ayah nggak akan lepaskan kamu. Dia nggak akan nikahi kamu. Oh benar. Selama kalian masih ada, dia nggak akan pernah nikahi aku. Tapi kalau kalian hilang, Kau mau apa kau? Dasar penyihir, lepaskan kami. jangan takut. Selama kalian udah nunggu kalian di neraka. Kalian kangen dia kan? Sekarang aku kirim kalian ketemu dia. Mama, tolong kami. Mama, Mama tolong selamatkan kami. Mama tolong kami. Mama, Mama tolong kami. Mama tolong selamatkan kami. Papa tolong kami. Gu Qingzheng, berani kau sakiti Yunsu dan Mingze. Lin Yuan, biar aku jelaskan. Ayah, aku takut. Jangan takut, ayah di sini. Gu Qingzheng, Biar aku jelaskan. Mingze, bawa adikmu ke sebelah. Mandi air hangat, ayah nyusul. Ayah, kita bohong soal alergi waktu itu. Sebenarnya Mama bilang kita nggak boleh makan kuenya. Tapi kita nggak mau bikin Tante Cincang sedih. Jadi kita makan. Makanya kita jadi alergi. Ayah, aku takut ayah marah sama tante. Jadi aku bohong dan nyalahin mama. Maafin aku. Kita tahu kita salah. Jadi aku salah soal Shen Yunsu. Dan yang dia ngunci kita di lemari. Bukan Tante Xiaomei. Tapi perempuan jahat ini. Dia bakal ngancam kita. Kalau kita berani bilang, dia bakal kunci kita lagi. Gu Qingzheng, Lin Yuan, aku nggak pernah mau nyakitin anak-anak. Aku cuma mau nakutin mereka. Aku salah. Gu Qingzheng, kamu cari mati ya. Lin Yuan, dengerin dulu. Dengerin apa? Kalau kamu nggak nipu aku, tanda tangan surat cerai. Kalau kamu nggak tahu alergi anaknya, atau kalau kamu nggak sewa orang buat nyakitin Yunshu. Kamu udah tahu semuanya. Gu Qingzheng, waktu kamu sama Yunshu dalam bahaya, aku pilih selamatin kamu. Biarin dia mati. Pikirin deh. Yunshu juga pernah selamatin nyawamu. Kok kamu bisa sekejam itu? Kamu yang hampir bunuh dia. Hei Lin Yuan, terjebak di sana. Bukan cuma Qingzheng. Yunshu juga. Dia istrimu. Kamu pasti selamatin istri, bukan wanita lain. Ayah tante Kinceng terjebak. Dia pasti takut. Selamatin tante Kinceng. Ayah tolong dong. Tante Cincang takut. Tolong selamatin dia sekarang. Mingzu Mingze. Yunshu itu ibu kalian. Dia nggak bakal mati kok. Aku mau selamatin tante dulu. Tante Cincang takut sakit. Kita nggak bisa biarin. Tante Cincang. Pak He putuskan sekarang. Nunggu lama dua-duanya mati. Selamatin Qingzheng dulu. Baik, Pak. Gu Qingzheng, aku urus kamu dulu. Baru minta maaf ke Yunshu. Dia pasti maafin aku. Ngapain kamu? Empat orang ini, kamu kenal mereka kan? Aku bayar 10 kali lipat. Biar kamu rasain keputusasaan Yunshu. Gu Qingzheng, waktunya tobat. Menjauh. Mau kemana kamu? Jangan lari. Mundur. Iya, bagus banget. Ayah, kenapa kita di sini? Ayo cari Mama. Ayah, di sini cantik banget. Tapi mama nggak ada. Mingsu juga mau cari mama. Keluarga Zhou kuasai bisnis Cina di Amerika. Kalau kita dekat sama keluarga Zhou, grup He di Amerika, bisa berkembang. Mingzu, Mingze, kita udah bikin salah.
Mama marah. Ayah mau pindahin bisnis ke Amerika. Ada orang yang ayah butuhkan. Nanti ayah ajak kalian cari mama. Oke? Katanya 3 tahun lalu, anak dan menantu Pak Zhou meninggal. Jadi pewaris kecil ini dibesarkan sama Pak Zhou. Keluarganya sayang banget. Betul. Zhou yang bisa rebut hati putri kecil ini. Masuk ke keluarga Zhou. Mereka bakal kuasai Amerika. Bener banget. Mingzu. Mingze. Cucu perempuan ketua Zhou. Seumuran sama kalian. Kalau ketemu dia, pamah ya. Berteman sama dia. Ngerti? Sekarang pestanya dimulai. Chen Yunshu. Mama kesini buat kita. Tian, tunggu di sana dulu ya. Yunshu, kemarin kamu nggak sengaja kan? Iya kan? Kamu udah datang cari kita, aku maafin deh. Kamu sama si tukang bunga miskin itu. Pak He, kamu mimpi kali. Narsis itu penyakit juga loh. Periksa kepala kamu sana. Jangan rusak anak ini. Kalau bukan buat aku, ngapain kamu di sini? Ini pesta keluarga Zhou. Tukang bunga kampungan itu nggak mampu bayar ini. Oh, aku mengerti. Dia yang bikin bunga ini kan? Udah selesai. Yunshu, Aku tahu kamu masih marah. aku udah putus sama Gu Qingzheng. Udah selesai. Tetap sama aku dulu. Kita pergi bareng. Kelin Yuan, kamu udah selesai? Aku nggak peduli. Aku nggak mau tahu soal kamu dan Gu Qingzheng. Kalau kamu mau di sini buat cari muka, jauh-jauh dari aku. Sambut Ketua Zhou. Dan CEO Zhou Group saat ini, Presiden Zhou Yuan. Dia CEO Zhou Group. Shen Yunsu, aku benci kamu. Aku akan bunuh kamu. Kamu oke? Ayo ke rumah sakit. Ini Ayah, kenapa mama sama mereka? Jangan-jangan bukannya cowok itu cuma tukang bunga? Chen Yunsu. Gak nyangka, kamu sekarang sama Zhou Yuan. Selamat datang semuanya. Di pesta cucu saya, ulang tahun ke-6 Tian-Tian. Ayah, mereka lebih kaya dari kita. Ayah, apa mama nemuin cowok lebih kaya dari kita? Apa dia bakal tinggalin kita? Selamat ulang tahun putri kecilku yang manis.
Makasih deh kakek. Bagus. Mahkota ini harganya 50 juta. Master Joe buat ini khusus buat Tian-Tian. Ini perhiasan buatan tangan. Wah, Tian-Tian. Om kasih kamu sebuah estate. Di dalam ada taman bermain dan istana kamu. Semoga putri kecil kita selalu bahagia selamanya. makasih Om. Tian-Tian, ini dari Mama. Kue yang Mama buat sendiri. Semoga kamu suka. Makasih Mama. Apa? Itu kue yang Mama selalu buat kita. Wah, Mama hebat banget. Mama, buat aku dan kakak tiap ulang tahun, Mama mau bikinin kita kue ya, please. Oke. Aku mau. Makasih semuanya. Aku udah datang ke pesta ulang tahunku. Aku mau kenalin mamaku. Mamaku namanya Shan Yunshu. Aku sayang dia banget. Aku mau sama dia selamanya. Papa, kenapa dia? Tian-Tian yuk potong kuenya. Oke. Yuan, kamu urus ya. Aku pergi dulu. Mama, kenapa dia panggil mama juga? Mama kan ibu kita. Dia nggak berhak panggil Mama. Tian-Tian itu anakku. Shan Yunshu, kamu kenapa sih? Kamu tahu keluarga Zhou posisi mereka di negara M. Kamu jangan cerai. Tandanya, jadi ibunya pewaris Zhou. Helin Yuan, tutup mulutmu. Paman jangan jahat sama mamaku. Wan Hei, Yunshu sekarang wanitaku. Jadi berhenti bersikap kasar. Aku bilang sama Yunshu, yang sabar banget. Buat nahan sikap kasarmu lagi. Wanitamu? Shan Yunshu, Sejak kapan? kamu jadi murahan gitu? Baru sebulan. Udah sama pria lain. Atau jangan-jangan Kalian udah selingkuh. Kamu tinggalin suami dan anak. Demi dia. Helin Yuan, dasar bajingan. Shan Yunshu. Kamu mukul aku demi orang lain. Kamu nggak pernah bilang sepatah kata kasar ke aku. Tapi sekarang kamu mukul aku demi laki-laki lain. Jaga mulutmu. Kamu yang selingkuh duluan. Siapa kamu berani nyalain aku? Maafin aku. Aku salah. Aku udah tahu semua kebenarannya. Sayang, tolong percaya aku. Aku udah menghukum kucing Cheng. Aku nggak akan ketemu dia lagi. Bisakah kamu? Maafin aku. Mama beneran mau tinggalin kita. Mama udah janji nggak akan pernah ninggalin kita. Mama, kita nggak mau wanita jahat itu. Kita cuma mau Mama. Tolong pulang sama kita ya, Ma. Aku nggak akan balik. Helin Yuan. Aku cinta kamu 20 tahun. Nikah sama kamu 10 tahun. Selama 10 tahun, aku utamain kamu. Aku kasih segalanya buat keluarga kita. Seluruh diriku. Besarin Mingzu dan Mingze. Tapi yang aku dapat cuma rasa jijikmu dan kebohonganmu. Kalau kamu udah tahu kebenarannya, harusnya kamu tahu kita nggak bisa balik lagi. Tolong pergi. Yunshu, aku nggak mau pergi. Kamu nggak mau pergi. Kalau gitu aku yang pergi. Shen Yunshu, aku salah. Sayang, aku tahu aku salah. Aku percaya orang yang salah dan bikin kamu menderita banget. Tolong dong, kasih aku satu kesempatan lagi. Helin Yuan, kita udah cerai. Enggak, kita belum. Aku nggak terima surat cerai itu. Kucing Cheng nipu aku tanda tangan. Aku bisa gugat buat batalin. Mau kamu lakuin, aku bakal ajuin cerai lagi. Helin Yuan, kita nggak bisa balik lagi. Bisa kok. Sayang, kamu cinta aku 20 tahun. Biar aku yang cinta kamu sekarang ya.
Aku capek. Aku nggak mau cinta kamu. Dan aku nggak butuh cintamu. Shen Yunshu, kenapa kamu sekejam ini? Kenapa cuma sebulan? Kamu berubah. Kamu bilang nggak bakal tinggalin kita. Kamu lupa itu? Aku udah berubah. Aku yang dulu. Shen Yunshu yang menyedihkan. Udah mati. Kalau mau dia balik, pergi ke neraka dan cari sendiri. Maaf aku udah nyakitin kamu. Aku beneran tahu aku salah. Aku udah putus sama Wu Qingcheng. Dan aku nggak bakal ketemu dia lagi. Sayang, percaya aku. Setelah kamu pergi, aku sadar aku udah cinta kamu dari dulu. Anak-anak dan aku nggak bisa tanpa kamu. Yang kamu butuh itu pembantu yang nurut terus. Yang nggak pernah ngeluh. Itu bukan aku. Helin Yuan. Lepasin aku. Sayang, Mundur kalian semua. Wu Qingcheng, ngapain kamu? Taruh pisaunya. Jangan mendekat atau kubunuh dia. Cing-cing, tenang dulu. Tenang. Gara-gara kamu, aku hancur. Gimana bisa aku tenang? Dia gila. Qingcheng, kalau marah serang aku. Lepaskan Yunshu. Helin Yuan, kamu pembohong banget. Kamu udah bersumpah. Mana janjimu? Kenapa? Cuma sebulan? Kamu udah lupa semua? Kamu duluan nyakitin Yunshu dan anak-anak. Kamu yang biarin aku. Kamu manjain aku. Bikin aku ngerasa spesial. Aku kira kamu nggak cinta dia. Makanya aku kejar dia. Pancing dia. Sakitin dia. Sekarang bilang kamu cinta dia. Terus aku gimana? Aku. Kamu cuma adik buatku. Gak pernah nganggap lebih. Qingcheng, jangan bodoh. Jangan gini. Helin Yuan. Kamu sendiri yang dorong aku ke neraka. Walau aku mati. Aku bakal bawa Shen Yunshu ikut mati. Walau aku mati. Shen Yunshu ikut mati. Bersamaku. Mama, Yunshu! Dulu aku pernah gak mau selamatkan Shen Yunshu. dia hampir mati. Sekarang aku harus selamatkan dia. Helin Yuan. Demi dia. Kamu rela mati. Apa hebatnya dia? Ya, aku cinta dia. Cukup untuk mati demi dia. Helin Yuan. Ini balasan buatmu. Dia udah gak mau kamu. Wu Qingcheng, kamu masih gak menyesal? Aku mau dia mati. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Cari pengacara terbaik. Kurung dia selamanya. Ya, lepaskan aku. Syukurlah. Kamu baik-baik saja. Helin Yuan. Kenapa kamu begini? Masih sakit? Udah membaik. 3 hari lagi keluar. Makasih, dok. Ayah, cepat sembuh ya, Ayah. Ayah, kalau udah keluar, kita jemput mama ya. Minta dia pulang ke rumah ya. Shen Yunshu, dia kesini. Nyonya datang tiap hari. Terus, selama Tuan gak sadar, investor cabut semua. Perusahaan kena telak. Rugi miliaran. Saya cari tahu. Gini ulah keluarga Zhou. Zhou Yuan mau balas dendam buat Yunshu. Biar adil katanya. Mama, Yunshu, Kamu sadar? Helin Yuan. Aku mau bilang, aku sama Zhou Yuan sekarang. Lupakan aku. Mama nggak mau aku sama kakak lagi. Mingzhu. Mingze. Mama punya hidup sendiri sekarang. Tapi sama siapapun Mama, kalian tetap anak Mama. Ayo pergi. Mama! Shen Yunshu! Berbahagialah. Maaf Yuan,
Aku pakai kamu buat tameng. Yunshu, aku suka kamu. Mau nggak sama aku? Doa Tian-Tian terkabul. Mama lihat, langitnya cerah.